Baru era Jokowi ini kita ngalamin setelah nggak jadi presiden masih terus menumpuk pengaruh. Ya. Lalu apa yang kemudian kita pelajari dari Ya. pemerintahan Pak Jokowi dan pasca Jokowi ini? Jadi sebenarnya dari sana kita itu terkonfirmasi ya bahwa memang ada kepentingan yang belum selesai, masih ada unfinished business dari seorang Jokowi sebenarnya. Saya kan Kenapa? kebetulan ada yang viral tuh yang pidato saya mengatakan mana kemarahannya Pak Oh iya, Prabowo betul, macam-macam betul. gitu ya. Nah 2 hari setelah itu kan Pak Prabowo pidato lagi kan, yang di pertemuan Natal bersama itu Iya. kan, beliau mengatakan itu jaksa banding nggak tuh gitu. Oh Nah, dia bertanya ya. iya. Pada waktu itu jaksa Pada- banding nggak? Di situ disebut banding Oh, di dalam karena forum, memang harus ya. ya di dalam forum Natal bersama itu kan. Oh. Jadi jangan dipikir saya ini nggak tahu hukum gitu loh kata Pak Prabowo kira-kira tuh. Kalau dilihat dari kasus ini, Ada pernyataan dari mantan abangnya Bang Deddy ya, bahwa 4 tahun ini Hasto dilindungi oleh Pak Jokowi. Kalau enggak sudah masuk dari Oh iya, itu informasi yang bagus tuh untuk aparat tuh. pertanyaan besarnya, menghalangi proses hukum 4 tahun, bukankah itu perkara obstruction of justice? Oh bisa ke sana juga ya? Iya, mestinya Pak Prabowo tidak boleh kemudian terpancing dengan ini. Tiba-tiba gelisah, tiba-tiba kok orang lebih banyak karena buzzer teman ini kan banyak gitu ya. Oh iya. Lalu dia merasa tidak dinomorduakan oleh publik dan segala macam. Itu mengganggu psikologinya karena beliau kan kesehatannya juga ada masalah kan. Jumpa lagi di channel DSTV. Ini channel punya slogan. Ya, slogannya walk the talk. Ya, jadi tapi ini bukan walk the talknya Mulyono itu yang tulisan dibaca itu kan. Ini walk the talk beneran ya. Selamat datang Bung Cecep Hidayat, Dr. Cecep Hidayat. Apa kabar? Baik, selamat datang. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita agak grogi nih karena pakai mic dikira kita nyanyi karaoke. Tapi ya maklum lah karena belum pernah ada setting sebanyak ini ya. Kabar baik, kabar baik. Kabar baik. Bung Cecep ini dosen di UI ya. Politik apa hukum? Politik. Politik. Juga di Universitas Bung Karno ya. Ya, Baik. Semua tentu sudah kenal Bung Rey. Bung Rey Rangkuti ya. Ini aktivis yang nggak ada habisnya ini, nggak ada matinya kalau kata orang Betawi. Apa kabar Bung Rey? baik sejauh ini. Selamat tahun baru. Oh sejauh ini baik ya? Sejauh ini baik. Oke. Nggak tahu besok-besok Tidak ya. tahu kita Emang zaman sekarang ini agak susah. serba susah untuk diprediksi ini ya kan. Iya. Kalau sekjen partai aja bisa nggak tahu. 5 tahun yang lalu bisa muncul ya. Sementara yang baru-baru ke laut ya. Laut. Oke, saya mulai dari Bung Cecep dulu Siap. ya. Karena Bung Rey kan semua udah kenal nih ya. Bung Cecep Hidayat di UI sudah berapa tahun? Saya kalau dosen tetapnya dari 2006 ya. 2006 ya. Ngajar dari lama tahun ya? 2000, dosen tetap 2006. Oke. Gitu. 18 tahun ya. 18 tahun ya. 18 tahun. Sejak Kenapa diangkat. pilih UI? Lagi itu baru lulus tuh sempat mencoba ke beberapa NGO. Tapi Oke. kemudian ada kesempatan diajak untuk menjadi asisten lah gitu ya. Asisten dulu di 2000, baru lulus kan 2002, 2003 masuk. Oke. 2003, 2004 ke luar negeri ngambil master lagi itu. Ambil master, 2 kali balik. Ya keterusan gitu ya di UI ya. Dokternya dari mana? UI? Dokter dari Unhan. Unhan ya. Pertahanan, Keamanan Oke. Nasional jadinya. Ke Universitas Pertahanan, Pertahanan, ya. ya. Bukan Universitas Keamanan. Bukan. Soalnya sekarang yang pengamanan malah nggak aman ini. Yes. Oke. Bung Cecep, saya mau tanya nih soal kan sering begini orang bilang, ngapain sih masih nyerang-nyerang Pak Jokowi? Kan dia sudah nggak berkuasa, Ya. sudah enak di Solo. Apa sih relevansinya masih ngomongin Pak Jokowi? Kalau menurut Bung Cecep gimana? Valid nggak itu gugatan itu? Ya, Benar nggak Jokowi memang sudah nggak ada kekuasaannya apapun? Jadi ketika 2014 sampai 2024 ya, Jokowi menjadi presiden untuk 2 periode, tentu dia sudah punya pengaruh dan juga kewenangan. Nah, kewenangan atau otoritasnya itu berhenti di 20 Oktober kemarin, Oke. berganti ke presiden Otoritas setelahnya. resminya ya? Ya, tapi pengaruhnya masih belum pudar. Oh. Nah, pengaruh ini yang saya kira akan menyusut ya sejalan dengan waktu. Oke. Ketika ya makanya saya pernah bilang mungkin ya dari 20 Oktober sampai at least tahun ke depan itu akan terjadi ya pengurangan atau transisi
apa namanya Pengaruh, pengaruh dari pengaruh melemahnya Jokowi pengaruh Dodo. Jokowi. Oke. Apalagi kalau dia tidak punya kendaraan politik. Ini kan Hmm. persoalannya ketika katakan SBY selesai presidensi dia punya partai, Megawati setelah presidensi punya partai, tapi Jokowi nggak punya kendaraan politik. Tapi kan dia punya banyak partai yang bisa diatur-atur kabarnya. Tapi apakah partai Berbagai tersebut warna itu. signifikan apa enggak gitu kan? Oh, signifikan juga sih. Ada inilah Meji Kuhibiniu. Belum tentu juga. Kita lihat sekarang dengan kemarin MK kemarin, apalagi dengan PT terakhir tuh kan semuanya sudah punya rencana buat ya. 2029. Kalau Bung Rey gimana? Benar nggak Jokowi sudah nggak punya atau malah daya pengaruhnya di politik Indonesia? Ya, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, Oke. kayaknya menarik itu. Kenapa Pak Jokowi masih diperbincangkan setelah hampir 3 bulan lah ya, beliau lengser Dari Oktober dari ya. Oktober. Nah, saya mau mengatakan ya diperbincangkan karena beliau juga kayaknya nggak berhenti-henti juga gitu ya. Oh ya, masih nerima tamu, masih Iya, kesana kemari, macam-macam lah, sidak-sidak ke ya. sini macam-macam dan sebagainya gitu ya. Jadi otomatis perhatian orang juga kepada beliau, Ya. baik yang menyanjungnya maupun yang selama ini aktif melakukan kritik terhadap beliau kan. Iya, dan gitu ya. tiap hari juga Tiap ada hari muncul di ada media ya. aja ya kan, mengomentari ini, mengomentari itu dan sebagainya gitu. Nah, faktor kedua adalah soal saya kira daya dahsyat ya, efek dari yang ditinggalkan Pak Jokowi tetap menjadi memori yang cukup kuat bagi masyarakat gitu. Daya dahsyat rusaknya ya terkait dengan demokrasi, hak asasi manusia gitu ya, Hukum mungkin. hukum dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu mau tidak mau orang memperbincangkan beliau gitu. Ketika berbicara tentang penegakan hukum, sekarang misalnya soal KPK, orang berbicara tentang beliau gitu. Karena ada peninggalan yang begitu apa namanya itu. Kalau orang Melayu bilang teruk gitu ya, begitu dalam gitu ya, daya rusaknya gitu. Nah, yang orang mau tidak mau harus memperbincangkan beliau gitu kan. Nah, yang ketiga, sekarang ini kita mulai kelihatan ada generasi baru yang kalau dulu kan mikul dur mendem jero gitu ya kira-kira tuh. Jadi memang akibatnya hampir semua pemimpin kita itu nggak pernah dikritik pasca ia berkuasa gitu loh. Nah, sekarang orang kayaknya harus diubah filosofinya nih gitu ya. Jadi pemimpin yang memang dianggap melakukan kerusakan yang sangat dalam, ya dia harus tetap dinyatakan bahwa itu adalah kerusakan gitu. Jadi Supaya jangan terulang atau supaya dianggap tidak benar terulang ya. gitu ya. Jadi saya kira ada semangat itu juga sekarang. Jadi Oke, pertanyaan saya, apa yang aneh kalau misalnya Jokowi tiap hari bikin doorstop di depan pintu rumahnya, atau banyak elit-elit atau masyarakat yang datang berbondong-bondong ke rumahnya? Salahnya apa? Di mana? bukan soal salah sih. Kan beliau mau kemana-mana aja juga nggak ada salah. Kan salah itu kalau melanggar aturan kan. Oke. Masalah itu yang saya sebut tadi. Jadi ada nuansa yang dipandang oleh orang bahwa memang beliau ini belum ikhlas selesai dari 2 periode itu gitu. Oh. Nah, ini kan semua ya memberi penjelasan kepada kita apa yang kita asumsikan selama ini bahwa 3 periode itu datang dari beliau gitu loh. Melihat aktivitasnya akhir-akhir ini kan, ini lagi. Jadi malah itu lagi. tervalidasi oleh Tervalidasi sikapnya yang pelan-pelan ya. nggak mau tenang di rumah ya. Di rumah ya, pelan-pelan orang mulai melihat memang ada tipe di dalam Pak Jokowi ini yang nggak berhenti gitu loh. Ya. Nggak seperti presiden-presiden yang sebelumnya kan. Presiden Jadi sebelumnya sebenarnya yang serangan terhadap dan tanda kutip terhadap Jokowi itu justru muncul sebagai reaksi terhadap Nah, itu yang saya sebut aktivitasnya tadi ya. di awal kan. Saya Oke. mengatakan karena memang beliau banyak sekali aktivitasnya gitu. Dan seringkali aktivitas itu berhubungan dengan politik nasional kan. Iya, iya. Mau tidak mau memancing komentar orang, baik Iya. yang memuji maupun tentu yang Oke. mengkritik. Nah, kenapa kritik? Nah, menariknya itu menurut saya perbincangan pada Pak Jokowi sekarang ini negatifnya mungkin jauh lebih kuat Lebih sekarang tinggi. dibandingkan dengan yang positifnya gitu. Iya, Jadi iya. orang nggak berbicara lagi tentang misalnya infrastruktur gitu ya. Berbicara tentang apalah yang dianggap Wah, kesuksesan. tapi ternak Pak bacanya Jokowi. kan masih banyak yang bilang dia wali huiyah entah apa gitu kan. Iya, Terbaik sepanjang sejarah. iya, itu reaksi terhadap kisah negatif itu gitu loh. Oh, oke. Jadi misalnya terakhir ini kan soal OCC RV kan. ya. Nah, OCC RV itu mau dibantah dengan kesan beliau yang Oke, sama. nanti kita masuk ke sana iya, nih. iya. Menarik nih CCRP. Tapi saya mulai dulu untuk membuat analisa soal itu tadi kan. Oke. Soal
Kenapa masih ada orang ya karena itu reaksi atas banyaknya sekarang informasi yang berhubungan dengan dengan Jokowi. Pak Jokowi yang sifatnya negatif gitu. Oke. Nah, dibalaslah dengan itu. Dia kan sederhana, dia kan Diem, nggak pernah dia nyerang orang, nggak pernah ngomong macam-macam kasar. dan sebagainya gitu. Iya. Jadi itu lebih pada reaksi, bukan karena kreasi yang memang Betul. tumbuh dari Oke. apa namanya ya, dari Pak Jokowi sendiri gitu. Oke. Nah, tapi ada yang keempat nih, soalnya Apa? kepotong. Karena anaknya masih berkuasa. Oh, wakil presiden. Iya, wakil presiden. Jadi saya punya kesan beliau benar-benar ingin mengamankan anaknya ini jangan sampai ada sesuatu yang menghalang-halangi lah, menghambat lah Ya. bagi Itu jadi selama masa jabatan selama masa ini jabatan, dan ya. seterusnya dan seterusnya ya. Oleh karena itu, Emang ini ada ke arah sana nih indikasinya, Bung Rey? saya kira dengan presidensial threshold yang 0%, orang sekarang mikir dirinya masing-masing kan. Oke. Itu ini ya semua orang kan punya Jadi, peluang kan. Dia pun mengalami ketidakpastian Iya, yang ya. justru kesan kita peluang makin sedikit itu ada di Gibran. Oh gitu ya. Loh, dia nggak punya partai. Kan ada partai adiknya. Cocok juga sih. Iya dong. Iya. Iya. Ya, Kan ada presidensial threshold lagi, adiknya ketua partai. kan kalau partainya segitu, Anda membutuhkan popularitas yang tinggi kan. Ya itu kan bisa. Nah, 10 tahun da- Pak Jokowi kan makanya- bisa propagandanya dalam luar konteks- biasa Dalam tuh. konteks itulah saya mengatakan Pak Prabowo tidak mau terlibat. Oh, Kenapa? Karena kelihatan wajah Pak Jokowi itu nggak sebetul-betulnya dibawa oleh Gibran gitu. Oke. Jadi harus selalu ditopang terus. Jadi, Dinafkahi lah ya. ya, jadi semakin Citranya harus dinafkahi ya. jadi semakin orang kalau Pak Jokowi semakin tetap berputar nih di ranah perbincangan publik, itu implikasinya kepada Pada anaknya gitu. Jadi walaupun ngomong para-para nggak ada pengaruhnya itu ya kan. Sejauh ini sih. Para. Oke, Bung Cecep. Siap, ya. Tentu tadi Bung Rey bilang bahwa pengaruhnya juga itu dikarenakan memang anaknya juga masih presiden. Ya. Tapi di luar itu, apakah memang Pak Jokowi masih punya pengaruh di lingkar kekuasaan? Para elit-elit dan sebagainya? Oke, jadi begini, kenapa meskipun sudah pensiun ya tanda kutip ya, tapi tiap hari selalu Main muncul presiden-presidenan ya, lah. presidenan. Ya, ini saya kira dalam rangka menjaga kesinambungan ya. Ini juga memperlihatkan pada kita Ini bahasanya orde baru banget bagaimana- menjaga kesinambungan. bagaimana inkonsistensi dibangun oleh seorang Jokowi ya. Dirinya bilang saya pulang mau tidur, tapi ternyata apa yang dilakukan? Diantar naik pesawat tuh, pesawat tempur. Nggak tidur ya, tiap hari aja nyiram tanaman, kemudian doorstep wartawan, terima tamu. Ini kan sebenarnya Di pasar, tempat ada- sampah. ada political imaging ya, ada imajinasi yang hendak dibangun, yang hendak disampaikan kepada publik. Pencitraan lah. bahasa Pencitraan, iya, sederhananya. pencitraan. Bukan lagi untuk dia, itu yang saya sebut itu nanti implikasinya Ya, kepada anaknya. tabungan Oke. politiknya buat anaknya. tabungan Iyalah, jadi politik. subsidi dari bapak ke anak lah ini ya. Iya. Jadi Oke. itu kenapa? Karena kan dia bukan pejabat. Kalau nggak ada paparan media, nggak mungkin jadi berita. Kan ini harus dibangun terus berita Iya, tiap iya, hari, iya. tiap hari. Tapi tiap di hari. kalangan elit sendiri, katakanlah elit eksekutif, legislatif, Nah, penegak hukum, kita apakah mulai- masih punya? Nah, kita mulai masuk ke sana. Oke, silakan. Ketika 10 tahun berkuasa, kemudian bagaimana Jokowi itu membangun patron klien ya. Klien-kliennya itu kan terjadi. Ya. Petinggi partai dan lintas partai, hampir semua partai itu yang kemudian kan mengkonfirmasi. Itu kenapa bisa begitu? Kan mungkin karena dia orang baik kan? Ya belum tentu juga bisa jadi. Apalagi kemungkinan selain ya, bahwa memang karena Pertama, presidennya kalau baik dan pintar. ketika di periode kedua disampaikan saya ini punya data semua orang partai, Partai dan politik. seterusnya. Ya kita melihat Oh dari itu udah kayak aspek skandal Richard Nixon ya? Watergate ya. Watergate punya itu Iya. barang. Tapi itu kan satu kemungkinan dan itu bisa aja terjadi ya. Bagaimana kemudian dirinya memang membangun patron klien itu, membangun bagaimana ketua-ketua partai dulu di periode pertama dia bilang aktif jadi menteri nggak bisa jadi partai. Ternyata Iya. apa di periode kedua berbeda. Iya. Jadi banyak rentetan inkonsistensi dari Bahkan seorang banyak Jokowi. kasusnya itu Nah, ketua itu. partai itu kan kalau Betul. kita ikuti Dan itu media ya. dipelihara tanda kutip ya. Itu tetap dimapankan sepanjang periode keduanya. Ya, Oke. termasuk kemudian ya aparat keamanan juga ya. Mhm. Ya bagaimana Maksudnya kemudian- Hansip apa Satpol PP apa nih aparat keamanan ya alat negara yang kemudian berada di bawah ranah presiden Oke. eksekutif. Oh, Meskipun berarti nanti termasuk saya kira KPK dong karena di bawah rumpun eksekutif ya kan bagaimana KPK. kita lihat kemarin pimpinan yang terbaru ini kan dikejar tayang ya Ya. sebelum pelantikan Prabowo lagi itu ya, semua dikerjakan di masa
presiden yang ketujuhnya. Ya, Nah, oke. ya itu yang saya kira itu semua yang nanti ya pengaruhnya masih kuat, tapi sejalan dengan waktu ya beberapa bulan ke depan, saya kira akan bergeser. Ketika semua informasi ke Presiden Prabowo, disitulah kemudian mulai the missing of power of atau the missing of influence of Jokowi ya Oke. kepada para bekas pembantunya, mantan pembantunya. Yang tadi dengan sistem apa namanya patron klien ya. Ya, patron. Jadi tidak merit system ya. Iya, Jadi kebanyakan karena memang merasa berutang budi, kira-kira gitu maksud Ya. Anda kan? betul. Nah, Wah, kemudian mengerikan jadi juga nanti ya. ke depannya ya ketika semua itu sudah terakumulasi ke tangan Presiden Prabowo, ini relatif lebih tereliminasi ya nanti Jokowi. Tapi sepanjang sampai dengan beralihnya pengaruh yang kuat dari Jokowi itu melemah, di sinilah kemudian dari tabungan politik. Untuk siapa? Subsidi tadi ke Anaknya. ya dinasti yang setengah dibangunnya gitu Oke. kan. Bung Rey, kalau tadi Anda katakan OCC RP, kita oke lah udah bicara. Kayak boleh nggak? Oh, Tapi silakan, ini, silakan, ya. silakan. Saya setuju tadi dengan analisa Bung Cecep ya. Dalam bahasa yang lebih mungkin tegas saya mengatakan begini. Selama Kapolrinya, Jaksa Agung, KPK-nya yang sekarang, Menteri, itu adalah menteri-menteri, Kapolri, Jaksa dan KPK-nya Pak Jokowi. Ya selama itu pengaruhnya ada dalam kekuasaan. Oke, selama orang-orang yang dia pelihara dan Ya. besarkan masih tetap di Tetap. posisinya pasti akan Kita masih. tahu kan kabinet sekarang ini hampir lebih dari 70% adalah kabinet yang apa namanya yang merupakan Ya itu bagian tadi dari kabinet keberlanjutan, keberlanjutan kabinet dan second lah sebagainya kan gitu. gitu masih Ya. ada ya. Nah itu dia. Nah oleh karena itu kalau disebut apakah Pak Jokowi punya pengaruh, ya pengaruhnya cukup besar sekali Lewat nih. orang-orang itu Lewat ya. orang-orang ini gitu. Apalagi kalau kita misalnya ya cek lagi nih siapa yang paling dekat dengan Pak Prabowo sekarang nih di lingkaran kekuasaan ini gitu. Hmm. Apakah orang yang memang memisahkan diri dengan Pak Jokowi atau orang yang selama ini kita kenal cukup akrab hubungannya dengan Pak Jokowi gitu. Nah sejauh ini kan informasi dan pandangan yang kita lihat, orang yang mendampingi Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya irisan yang cukup kuat dengan Pak Jokowi gitu. Iya. Nah baru kemudian nanti akan kelihatan nih perpisahan itu kalau Pak Prabowo mulai satu-satu. Ya kejaksaannya kemudian dibenahi, Kapolrinya dibenahi, macam-macam dan sebagainya. Kemarin TNI udah ya. TNI-nya sudah dan seterusnya itu gitu. Tapi gimana membenahi kabinet yang begini banyak orang di dalamnya, Bung Rey? Kan ini cocok juga nih tema ini karena kan ini udah menjelang 3 bulan kan. Iya. 3 bulan apa namanya itu 100 hari. 100 hari masa kerja Pak Prabowo ini nggak ada tuh yang dihasilkan tuh, belum ada. Udah Itu jalan itu apa namanya yang ya makan siang bergizi ya cuman karena itu ikon mau tidak mau ya harus dilakukan. dilakukan Oke. gitu. Tapi yang lain yang ada adalah kontroversi kan. Terakhir yang kita dengar itu adalah soal apa namanya itu di PIK 2 itu kan. Oh, yang soal PSN. PSN di PIK 2 yang enggak itu Pagar pagar laut. itu loh. Pagar laut ya. Oke, itu Yang sebenarnya sab- pagar siapa sih? Itu dia. Oh ya udah, nanti kita jadi ngelantur nih. 30 kilometer loh itu. 32 Nggak ada kilometer. yang tahu. Ya. Gimana ya Republik di zamannya Pak Jokowi kok 30 meter dibangun tuh nggak ada yang tahu. Tapi udah disegel ya sama Pak Sekarang Prabowo disegel ya, sama pemerintahan Pak Prabowo. Prabowo ya. Jadi kalau kita lihat dari situ itu pada tingkat tertentu ada mulai nih Pembenahan, ya. pembenahan gitu ya kan. Dan Menteri Agraria juga udah bilang nih, udah makan hutan lindung nih kemarin Betul. yang PSN PIK Termasuk ya. polisi sekarang kan ditaruh di bawah Menteri Koordinator kan gitu. Menko sekarang gitu. Itu Oh begitu. pelan-pelan. Iya, sekarang kan di bawah Menko, tidak lagi di Oh bawah saya baru Presiden. tahu tuh. Iya. Ya oke. Jadi Dan- pelan-pelan ada, tapi mungkin tidak drastis ya. Iya. Karena ada persoalan itu tadi image Pak Jokowi ini masih cukup kuat juga di publik. Jadi kalau Iya, secara iya. frontal mungkin dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi 100 hari ini saya kira ya, 100 hari ini akan ada sesuatu yang membuat kita melihat Pak Prabowo akan tumbuh dengan dirinya gitu loh. Yeah, it's Dengan- time for him ya. Iya, itu menurut Untuk saya. apa megang Mampu. Ini- saka bangsa ini itu. Saya yang mimpin nih Yes, kira-kira yes, gitu. yes, yes. Nah itu kita bisa berharap dari Pak Prabowo ya. 100 hari Mau nggak mau harus dia lakukan ya. Kalau begitu, apakah mungkin nih ada apa namanya reshuffle nih dalam 1-2 bulan ke depan? Saya menduga iya, bahkan mungkin bukan reshuffle aja, tapi apa namanya itu pengetatan apa istilahnya itu ya. Kan sekarang bengkak nih. Nah, apa Jadi namanya? efisiensi. Efisiensi. Jadi mungkin bukan lagi 4 tempat, mungkin dikurangi jadi 40 lah dan sebagainya gitu. Kalau itu dugaan saya tentu. Oke. Baik, Bung Cecep.
Jadi kalau orang ngomongin tentang Jokowi sampai hari ini masih masuk akal dong gitu. Nah kira-kira apa yang kita pelajari dari persoalan Jokowi? Karena dulu kan nggak pernah ada begini ya. Ya ketika apa namanya Pak Harto lengser, dia mundur menghilang dari publik. Habibie dikhianati di sidang umum, dia menghilang nggak ada cawe-cawe. Gus Dur dijatuhkan lewat apa namanya sidang istimewa, kemudian juga balik kanan. Ibu Mega kalah dalam pemilu 2004, kemudian mengurusi partainya. Demikian pula Pak SBY. Baru era Jokowi ini kita ngalamin setelah nggak jadi presiden masih terus menumpuk pengaruh. Ya. Lalu apa yang kemudian kita pelajari dari pemerintahan Pak Jokowi dan pasca Jokowi ini? Jadi sebenarnya dari sana kita itu terkonfirmasi ya bahwa memang ada kepentingan yang belum selesai, masih ada unfinished business dari seorang Jokowi sebenarnya. Kenapa? Ya ketika tadi Bang Deddy sampaikan ya dengan kasus atau pengalaman presidensi sebelumnya itu kan semuanya apa namanya sudah selesai ya. Legowo. Nah filosofi saya kira Jokowi harus juga mungkin mempelajari banyak filosofi Jawa ya, Solo misalnya. Bagaimana ketika sudah selesai, sudah urusannya dia bisa tinggal gelanggang Minggir, gitu. iya. Nah, tapi ternyata enggak, berarti ini mengkonfirmasi ada Candu kepentingan. terhadap kekuasaan yang Iya. berkepanjangan, Ya, kira-kira gitu memang, ya. kalau itu memang watak dasar kekuasaan ya. Iya, Tapi kekuasaan selalu Di seluruh ekspansi, dunia memang reduksi. begitu ya. Iya. Kekuasaan itu menimbulkan candu ya. Iya. Nah di sini berarti lesson learningnya adalah kedepannya ya kekuasaan ini memang sosok seperti presiden ke-7 ini harus mulai dieliminasi ya watak-watak dasar misalnya. Ketika memegang kekuasaan itu dapat dipersonifikasi. Ini kan kekuasaan yang dipersonifikasi sebenarnya. Pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya. Ya mungkin dengan dukungan katakan dia seorang yang percaya dengan apa namanya popular vote misalnya. Oh, karena didukung oleh 80% suara rakyat dan seterusnya. Itu yang menjadi justifikasi. Padahal belum tentu ya. Maksudnya kan ini ketika dipersonifikasi jadi seperti itu persoalannya. Iya. Nah, jadi yang perlu hal yang lainnya yang bisa dipelajari adalah Prabowo ya saya kira itu harus kalau dia ingin menjadi meninggalkan legasi ya buat nanti di 2029 tentu dia harus memisahkan ya dari bayang-bayang Jokowi dan saya kira itu yang dilakukan oleh Prabowo ya beberapa waktu ke depan karena kalau di awal nggak mungkin Ya, yang terjadi adalah karena kabinet masih yang gemuk banyak tadi ini ya. ya. Dia juga harus mengakomodasi banyak kelompok ya baik itu dari pengaruh Jokowi dari endorsement Jokowi atau kemudian dari partai-partai pendukung, relawan pendukung dan seterusnya. Termasuk oligarki. Ya, termasuk kelompok representasi oligarki. Iya, iya. Baru nanti saya kira di 3 bulan atau 100 hari itu bisa jadi momentum sebenarnya buat Prabowo. Untuk Presiden Prabowo untuk apa? Mengevaluasi. Ya mungkin tadi misalnya Bang Rey sampaikan mungkin jadi momentum juga buat mengecilkan ya. Yang sebelumnya kabinetnya LG Moi ini mulai mengecil misalnya. Menarik tuh LG Moi. Bang Rey, kita melihat bahwa belakangan ini kan hukum tebang pilih itu kan sangat nyata ya. Ya kalau laporan masyarakat yang terkait dengan katakanlah keluarga Jokowi itu hilang tak berbekas. Tapi yang lain-lain tadi di awal kita udah singgung. Kasus 5 tahun dan cuma 600 juta itu masih terus didorong dipaksa untuk dimasukin. Apakah kita punya harapan terhadap hukum yang betul-betul berkeadilan dan bisa dipertanggungjawabkan itu ke depan? Ya kalau trennya begini ya susah gitu. Saya ini kan adalah orang yang dari dahulu selalu ngotot KPK ini dipertahankan kan. Tapi kalau lihat situasi seperti sekarang, saya juga goyah gitu. Maksudnya gimana? Saya istilahkan begini nih, KPK ini seperti Bawaslu dalam pemilu gitu loh. Oke. Jadi Bawaslu ini seringkali saya istilahkan. Jadi dia masih ada superior body yang ada di bawah dia ya. Kayak bukan. KPU lebih berkuasa sebenarnya daripada Bawaslu gitu kan. Bukan. Jadi Bawaslu ini istilah saya itu kalau ketemu kasus kecil dia gedein badannya. Oke. Gitu. Seolah-olah dia hebat lah, kuat macam-macam. Oke. Seolah dia berfungsi dengan baik gitu ya. Tapi kalau ketemu kasus gede dikecilin badannya. Oh itu bukan kewenangan kita, itu bukan apa kita dan sebagainya. Silakan dilaporkan. Ya
dalam 3 minggu lah ya KPK yang sekarang, itu yang saya lihat mulai nih, ini kayak Bawaslu nih gitu. Oh, Jadi kalau gitu. ketemu kasus kecil, wah hebat Gagah. lah dia, gagah ya kan. Pakai 2 kali apa itu ke rumahnya Hasto apa macam-macam gitu. Oh iya, flash disk Enter- satu koper tuh. Satu koper di Maksudnya entertain satu lah. flash disk satu koper. Bukan flash disk sebanyak satu koper. Iya. Di entertain lah oleh dia ya kan, Iya, iya. sedemikian rupa gitu. Tapi begitu ketemu kasus gede, Melempem. macam lah alasannya. Kita belum terima laporannya. Belum ini. Ya, Akhirnya, sementara kemarin akhirnya kemudian itu masyarakat melapor malah dihalang-halangi. itu dia. Akhirnya kemudian mendengar itu 2 hari setelah itu. Ayo deh, kita Nurani 98 kita laporkan lagi. Nah itulah yang kita datang ke KPK itu kan. Minta supaya ditelah lagi laporan tahun 2002 yang dibawa oleh saudara Ubaidillah. Dan tahun 2024 terkait dengan kasus gratifikasi yang juga dilaporkan oleh saudara Ubaidillah. Ya. Nah apa setelah itu kan banyak nih laporan masuk dari masyarakat yang lain. Tapi apa tindak tanduk KPK sampai sekarang? Hmm. Nah yang paling menarik bagi saya itu misalnya ya kasus Hasto inilah ya kan, di entertain sedemikian rupa, aktor utamanya sampai sekarang nggak ketangkap-tangkap. Bayangan saya begitu mereka tetapkan Hasto dan deliknya adalah menghalang-halangi, ya kan, upaya Penyidikan. penegakan hukum Ya. gitu ya. Itu artinya nggak berapa lama setelah itu udah mereka tangkap tuh, Betul. gitu. Ini makin nggak jelas nih keberadaan Harun Masiku. Padahal sebelumnya itu udah disebut-sebutkan oleh KPK yang lama. Oh, udah dalam Iya, jangkauan tinggal ambil. kita, ya Iya, kan? iya. Tinggal ambil macam-macam. Ini makin nggak jelas nih kabar Harun Masikunya gitu. Nah, jangan-jangan apa yang saya istilahkan ke Bawaslu itu sedang terjadi di KPK. Di KPK. Kalau kasus kecil, ya kan, dia gedein badannya. Kalau kasus Kasus besar, Dia kepalanya masukin ke dalam tanah. Kayak bukan kewenangan kita. Belum ada laporan. ada ya kan? laporan. Sementara Nah, orang melapor. Padahal orang di- udah bolak-balik sekarang. Ya, oke. Jadi memang agak susah ini ya. Iya. Kalau begitu KPK kita masih bisa berharap atau gimana nih caranya mereformasi kembali, merevitalisasi? Pada tingkat tertentu menurut saya sih ini soal tergantung orang juga ya. Jadi style orang ini seperti Pemimpinnya. apa ya, pemimpinnya seperti apa, komisionernya seperti apa itu. Tapi kalau kita lihat ada 2 kejadian di mana apa yang dikatakan pimpinan dikoreksi tuh. Ya misalnya soal tersangka. Ya, Kan gitu nih. iya, Ya lalu ada lagi yang soal Kaisang kemarin. iya. Ya kan komisioner bilang ini begini. Juru bicara bilang Bilang lain. lain. Ini semakin Iya. kacau lagi. Itu dia. Jadi ya kalau disebut tadi itu apakah sekarang ini murni penegakan hukum gitu? Tentu nggak kita bisa jawab hitam putih kan. Nah, cuma kita bisa lihat gejala-gejala untuk menjelaskan apakah sebenarnya yang terjadi ini murni penegakan hukum atau berbalut dengan hal yang lain. Yang lain. Nah itu kalau kasusnya materinya mungkin pure hukum gitu kan. Dia dapat ini dapat Ya. itu. Tapi bahwa ia memprioritaskan ini bukan itu kan pilihan gitu loh. Betul, Ya betul. kan? Iya. Jadi sekarang ini misalnya ada CSRBI, ada Blok Medan, ada apa lagi tuh? 8 anggota polisi gitu Oh ya, iya, betul. Yang memeras. memeras gitu. Iya. Lalu ada OCC RV macam-macam. Anda pilih yang mana nih? Gitu. Lalu kok tiba-tiba yang menurut kalau saya sih sering kali dan bukan di sini saya ngomong, kasus ini kalaupun dibuat urutan ke-9 ke-10 saya bilang. Urutan 1 dan 2-nya ini yang harus mereka kejar. Gitu. Iya. Karena kasus suap pertama nggak merugikan keuangan negara, kedua aktor utamanya belum ketangkap, ya. Yang ketiga proses hukum dari aktor utama kedua dia selesai gitu. Kan ini cuma penyerta. Iya. Dan lebih tidak penyertanya lagi itu adalah dia udah nggak berkuasa gitu loh. Asumsi yang paling mungkin di kepala kita orang bisa menghalang-halangi penegakan hukum kalau orang Kalau itu punya berkuasa. kekuasaan, gitu. Nah, kalau dia nggak punya kekuasaan, gimana dia ngalang-halanginya gitu? Tapi bukannya justru dengan mengangkat kasus yang nggak penting ini, kasus-kasus penting kemudian nggak dibicarakan Itu oleh dia publik. itu yang saya sebut tadi. Ini Oh, persis oke. seperti Bawaslu, urusan 20.000, 30.000 gitu loh. Makin Ditangkap sama dia ya kan. Oke. Urusan 2 miliar, 3 miliar, dia seolah-olah kita nggak punya kewenangan nih. Kita laporkan Menjauh. ketua umum partai yang diduga melakukan bagi-bagi bansos misalnya. Waduh, kita nggak punya kewenangan sampai ke sana bla 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 gitu. Dan itulah yang saya lihat nih prototipe yang terjadi di Bawaslu ini kelihatan yang mulai muncul di KPK. Di KPK. Padahal dulu begitu gitu. dikdaya ya. Iya. Tapi kan sebenarnya tindakan KPK tersebut mengkonfirmasi ya terjadinya
politisasi hukum. Itu dia, Awalnya itu memang dia. memang materinya masalah hukum ya. Tapi Iya, kemudian yang Ketika dipaksakan. terjadi, kenapa disebut politisasi hukum? Pertama dia ada selective enforcement, ada yang proses tebang tebang pilih. pilih. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kriminalisasi terhadap lawan politik. Katakan misalnya, ini direpresentasikan ya ketika kemarin pimpinan KPK dipilih pada periode yang lama, kemudian tadi ya ada urutan 1, 2, Iya, iya. terusnya kemudian yang di bawah berarti ada persoalan. Ya, padahal ada kasus-kasus yang lain pernah yang muncul, lebih tapi besar. kemudian hilang gitu. Kemudian ada penggunaan aktor-aktor non hukum ya, non politik ya. Jadi katakanlah misalnya aparat negara yang diduga ya melakukan intervensi misalnya. Nah, kemudian ya Jadi bahasa saya ya, untuk mengingat kembali pidatonya Pak Prabowo kan, Ya. koruptor itu kita akan kejar ke Antartika. Antartika ya. Kalau itu lawan politik. Kalau kawan politik cukup antar kita. gitu. Jelang. Jadi pertanyaan saya, apakah ini memang selektif prosecution ini? Apakah ini keinginan KPK atau ada order seperti yang disebutkan mantan komisioner itu? Ya kan pernah ya dalam satu podcast bilang bahwa ini remote-nya di luar nih KPK ini sekarang. Kalau menurut Bung Cecep gimana? Ya kalau ini bisa kita lihat sebenarnya ya dalam beberapa kasus yang tadi misalnya Nurani 98 sudah melaporkan, masyarakat melaporkan, kok nggak ada tindak lanjutnya? Nah ini kan jadi persoalan, itu kasus besar, kasus yang merugikan negara. Sedangkan tadi misalnya masalah suap itu hal yang berbeda misalnya. Jadi dari sini semua sudah terlihat, sudah terkonfirmasi sebenarnya. Jadi bahwa bukan menyelamatkan keuangan negara ya, tapi lebih kepada tadi ledakan politiknya yang diharapkan terjadi ya. Oke lah, berarti kita sudahi dulu lah ngomong soal itu, nanti kepala kita tambah mumet lagi nih. Iya kan? Yang saya mau tanya sekarang kita coba ke OCCRP. Tadi kan kita sudah banyak diskusi ya, betapa rusaknya daya rusak yang dalam dan panjang dari perilaku kekuasaan era Jokowi ini. Nah kemudian ini kan disempurnakan menjadi Jokowi ini menjadi tokoh internasional yang dinominasikan menjadi salah satu pemimpin korup. Itu gimana menurut Bung Cecep? Ya pertama OCCRP sendiri ini kan bukan anak bawang juga ya. Ini sudah 14 tahun, sudah 4 kali nominasi dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua OCCRP sendiri adalah lembaga investigasi yang gabungan jurnalis internasional ya. Yang dimana independensinya relatif terjaga. Itu yang kedua. Yang ketiga ketika dia membuat nominasi dia kan dari publik sebenarnya. Dia buka Google Form dan seterusnya dia isi. Jadi dan seterusnya ketika memutuskan ya itu kan ada dewannya yang kemudian melakukan konfirmasi dan seterusnya. Dan yang menominasikan Pak Jokowi kalau saya baca di media kan tuh ribuan orang ya. Ribuan. Sekitar 2.500 apa 2.000? 7.000-an. 7.000-an orang 7.000, ya. 7.000. Dan itu kan tidak dari Indonesia saja betul. kan, termasuk dari luar. Dan kemudian dari itu semua kemudian kan terkonfirmasi yang dimaksud dengan korupsi di sini kan bukan cuma sekedar Bukan korupsi nyolong uang. uang doang Nah ini gitu yang ya. kemudian tafsiran itu Tapi yang perilaku merusak ya. perusakan terhadap perilaku Politik, korups ya, iya. penyalahgunaan kekuasaan, politik dinasti dan seterusnya. Nah ini yang kemudian harusnya lebih didiseminasikan informasi ini, jadi orang juga tahu. Karena kalau kita lihat, tahun 99 kita memilih jalan reformasi ya, kemudian kita memilih demokrasi sebagai jalan kita, tujuan kita. Sedangkan kalau bicara masalah konsolidasi demokrasi, Sekarang kita demokrasi yang memilih matang. Bansos sebagai jalan ninja kita, Pak. Iya, itu kita kan berarti butuh at least ya 9 kali pemilu demokratis dari tahun 99. konsolidasi Berarti 4 demokrasi. konsolidasi. Sekarang baru yang kelima ada potensi setback, wave back of democratization. Nah ini dengan apa pelemahan KPK misalnya ya. Kemudian misalnya dengan yang kemarin kasus MK misalnya itu kan pelemahan juga terhadap nilai-nilai demokrasi. Ini yang dilihat saya kira value ini yang dilihat oleh tim di OCCRP. Dan masyarakat internasional tentunya kan. Karena kan Betul berita sekali. tentang perilaku negatif ini kan diberitakan di banyak Iya, tempat di juga. UN juga kan beritakan Iya. ya. Nah ini semua yang kemudian menjadi daya dukung ya, daya lenting lah dari para ahli di OCCRP sehingga kemudian menominasikan. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan kita untuk meragukan OCCRP ya. Ya enggak lah saya kira. Ya. Bung Roy, kita Kalau melihat- meragukan memang nggak Bung Roy, mungkin. ya. Kalau meragukan OCCRP kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tapi kan Meskipun- kemarin mereka coba Makanya, jadi menegasikan dengan saya- mengatakan ini kan PD Perjuangan, ini kan majalah Tempo. Ya, jadi saya mengatakan tuh ada 4 model yang dipakai oleh
katakanlah kelompok yang nggak setuju dengan OCCRP ini Mhm. kan. Pertama, mendelegitimasi lembaganya, Ya. ternyata meluaskan pemberitahuan tentang OCCRP ini apa gitu. Termasuk mereka nominator hadiah Nobel kan sebetulnya Iya. gitu. Di mana kita meragukan Oh, ininya gitu. posisi ya. RP itu Termasuk nominasi untuk nominator. Nobel? Ya, termasuk diusulkan untuk menerima diusulkan, penghargaan oke. Nobel. berarti cukup kredibel Nah dong. itu ya? dia, makanya ini nggak lama ini isu ini bahwa OCCRP itu nggak kredibel tuh nggak lama turun dia kan. Muncullah kemudian isu yang kedua, isu itu pemecah belah bangsa, ya kan? Nah, pemecah belah bangsa ya gimana? Kurang T-nya kayaknya. Iya. Pemecah bangsa bagaimana urusan begini kok pemecah belah bangsa? Iya, justru ini pengungkapan kebenaran dong Tuh. sebenarnya. Nah yang ketiga mereka muncul dengan isu soal metodenya nggak pas gitu. Padahal mereka nggak tahu. Memang modelnya input dari publik kan. Iya. Tapi ada tim Kemudian mereka, disaring, iya, kemudian diinvestigasi. investigasi. Jadi ada tim mereka, ada tim juri yang menilai apakah input ini layak atau tidak gitu. Nah itu juri katanya kayak Indonesian Idol aja pakai tim juri. Oh iya dong. Menurut mereka kan kalau dituduh korup ya kayak KPK dong, tangkap Nah, ini tangan, saya buktikan uangnya di Saya mana. masuk yang kapan. keempat. Saya Oke. masuk yang keempat. Nah, ketika kita disebut bahwa ada tim juri yang menilai, yang menginvestigasi macam-macam apakah laporan publik ini benar, dapat diverifikasi macam-macam, agak turun. Muncullah yang keempat. Nggak ada buktinya. Oh, Nah, ya kan? kita disuruh membuktikan sama OCCRP Disiri ya. OCCRP dan kita disuruh untuk membuktikan. Nah, karena itulah salah satunya kenapa kita datang ke KPK. Oke. Kenapa gitu? Karena Oh yang kemarin sama yang kemarin, Ubedillah ya? ya, Oh, Nurhanis oke, Mengatakan oke. itu. Selain ditantang oleh KPK, ditantang oleh Pak Jokowi gitu ya. Lalu soal bukti itu tadi. Iya. Maka kita datang ke KPK. Apa itu? Karena secara hukum yang bisa menyatakan sesuatu itu bukti, itu hanya penyidik. Betul. Jadi betapapun saya punya datanya setinggi ini nggak bisa disebut sebagai bukti. Bukti. Lalu inilah yang kita serahkan ke KPK. KPK. Biar diselidiki oleh KPK macam-macam dan sebagainya itu. Lalu kalau menurut mereka data-data kita ini dapat diverifikasi, tepat, benar, lalu mereka tanda tangan ini bukti. Nah sekarang kita dikacaukan, mana bukti? Gak bisa saya mengatakan ada buktinya, itu hak penyidik. Pembuktian itu tugas penyidik. Mereka yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menyatakan apakah ini bukti, ini bukti, ini bukti. Yang saya bisa serahkan ini data saya. Silakan yang, Anda uji. Ya, yang membuat kesimpulan saya ada dugaan tindak pidana korupsi gitu. Nah ini sekarang dikacaukan nih, mana buktinya? Clipping koran macam-macam yang dibawa. Lah, Berarti jago dong Pak Jokowi dan timnya. nah itu dia. Clipping koran macam-macam. Lah iya kan di dalam undang-undang sebut ya berita, clipping koran itu Iya. bagian yang disebut dengan bukti. Betul. Itu bisa dinyatakan. Ya bukti minimal bukti petunjuk kan. Petunjuk sebagainya gitu. Saya kira mungkin karena itulah saya agak rajin nih untuk menjelaskan antara beda data dengan bukti. Iya. Semua informasi orang dan- yang melakukan pelaporan ke KPK itu nggak punya bukti namanya. Tapi mereka punya data. Ya. Data itulah nanti yang dipelajari oleh penyidik, Diverifikasi, didalami, macam-macam ya. untuk ditetapkan sebagai bukti. Nah, apakah bukti ini sah atau tidak? Itu juga nanti diuji di pengadilan. Di pengadilan akan mengatakan bukti itu nggak sah, bukti itu Oke. nggak relevan dan sebagainya. Jadi meskipun sudah ditetapkan oleh penyidik Tetap harus bukti, diuji di pengadilan. tetap aja diuji di pengadilan. Apakah Oke. bukti itu relevan dengan tuduhan dan Ya. Nah ini ada yang menarik hari-hari ini, bikin kita tambah terkenal lagi setelah Jokowi. apa itu? Katanya ada ancaman bom Oh ke iya, markas iya. OCCRP dengan bendera Indonesia. Ini ternak-ternak buzzer yang saya kira terlalu cinta kalau menurut saya. mungkin ya. Iya. Ya saya juga habis dibully kan gara-gara itu. Oke, kalau Pak Ray dibully, kalau saya ini juga nyaris masuk kriminalisasi nih. Oh, gitu ya. Dengan tuduhan gratifikasi. Bisa jadi. Iya kan, padahal laporan saya dengan penggunaan helikopter itu sudah dilaporkan di KPU. Iya, Ya, dengan tanda terima dan sebagainya gitu ya dari 2000 dalam 2 pemilu inilah. Ya intinya dicari-cari lah. Cari-cari kan, Iya, tiba-tiba ada LSM dari mana ngadu ke Iya, KPK itu. dan Barreskrim yang nerima Brigadir Mayor bintang 2 loh. Keren banget itu. Kan sama seperti Mbak Rike ya. Rika, betul. Diadukan ke mahkamah
MKD. MKD, MKD atau seperti Andi Wijayanto, ada Andi- fotonya sama waria gitu kan. Mas Hasto selingkuhi istri Iya. temannya. Tapi kalau kita belajar dari kasusnya Mas Hasto itu ya, Hmm. yang muncul tiba-tiba Iya. video yang seolah-olah ada Ya, selingkuh. karena waktu itu mau pemecatan si mantan kan. Iya, iya. Tapi respon publik kan Dingin, Dingin anyep. aja. Ya karena kan Artinya, cuma foto orang duduk di itu restoran. satu. Yang kedua, orang juga udah mengerti ini pola nih. Oh, polanya Gitu. ya. Iya, ini pola nih. Jadi artinya apa? Kalau orang masih mau main-main kayak begitu, lama-lama orang nggak percaya. Udah dianggap ini. Udah ya. dianggap, udah Ya, saya pola kan ini. selesai saya, ini istri saya kemudian yang diserang gitu kan. Iya. Waduh, ya sudahlah. Jadi memang itu juga ternyata Ya. sekarang menjadi kebiasaan nih. Kebiasaan. Tapi Aparat kita juga, ya, tanda termasuk kutip menurut ya. saya ya, keluarnya sprindik-sprindik itu. Oh ya, dalam konteks Dalam itu. konteks penegakan hukum tidak boleh. Iya. Kasus Mas Hasto ini kan 4 kali Ya itu sprindik. dia. Dan itu keluar semua. Ya, yang lucunya nih sprindik baru keluar setelah ditetapkan tersangka tuh. Kalau saya nggak salah, makanya diperiksain lagi nih semua Iya. dengan sprindik baru bulan Desember. Iya. Agak jago juga memang Iya, KPK itu kita dia. ini ngabisin anggaran negara. Itu menurut satu, yang saya. kedua itu yang saya sebut ini di entertain. Hmm. Ya, di entertain oleh mereka untuk kita tidak mencari tahu kasus-kasus besarnya kan. Oke. Lalu apa lagi yang kita bisa harapkan dari KPK kalau begini? Ya kan sedang diuji kan keabsahan komisioner KPK yang sekarang gitu. Ya saya Udah tidak tahu. diputuskan MK. Boy Maki kan uji ke MK. Ya, Ternyata MK mengatakan bahwa itu sah. Walaupun jelas-jelas undang-undangnya bilang seorang presiden hanya bisa memilih pimpinan KPK dalam 1 periode jabatan. MK bilang, enggak, udah bener. Gimana dong? saya baru dengar kalau Iya. itu sih. Saya udah putusannya. Tahu Ya? saya sudah minggu lalu. Oh iya iya. Kalah tuh gugatan Maki. Nggak tahu saya Iya, itu gugatan iya. beneran gugatan dia atau nggak tahu lah. Ya dia kan yang gugat. Bukan maksudnya dengan tujuan untuk mencari kebenaran atau yang lain kan kita nggak tahu juga. Dalam dunia yang sekarang ini kan kita wajib merasa curiga atas apapun kan. Buat termasuk terhadap diri sendiri juga. Iya. Tapi saya kira begini, kalau kemudian KPK yang sekarang cara kerjanya seperti yang sekarang, ya mereka akan banyak dapat kritik publik. Iya, kan kehilangan dukungan Dengan publik juga. sendirinya, iya. Dan itu perlu kita ingatkan, itu bukan hanya soal kritik terhadap mereka, tapi kritik terhadap institusi. Ujung-ujungnya tadi, misalnya orang merasa memang tepatlah kalau KPK ini udah nggak perlu ada lagi gitu ya. Kalau Dan situasinya seperti- seperti yang sekarang. Kalau situasi kinerjanya seperti sekarang gitu. Makanya kan saya seringkali mengatakan KPK itu dibentuk bukan untuk ngawasin orang di luar kekuasaan gitu. Tapi justru di dalam Justru kekuasaan, lingkaran kekuasaannya itu. mereka yang punya kewenangan, Ya, mereka yang punya betul. anggaran. Saya di beberapa tempat di luar ini ya, saya seringkali memberi contoh. Cuma kalau saya kasih contoh di sini dianggap saya nanti apa gitu dengan PDI. Saya kalau mengatakan begini, lihat itu. Di zaman PDI berkuasa, yang banyak ditangkap KPK itu adalah orang PDI. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka orientasinya kepada kekuasaan. Jadi tangkapilah orang-orang KPK. Apa yang dilakukan oleh PDI? Orang Mereka, PDI. ya orang PDI membiarkan. Kalau memang ada salah, ini macam. Dan itu kayaknya juga dulu ada Proses. pola. Setiap kali kita kongres, setiap kali kita rakernas, Iya. pasti ada tersangka nih. Ya itu makanya pada tingkat tertentu. Tapi kenapa partai lain nggak begitu ya? Enggak, pada tingkat tertentu saya mengatakan KPK-nya bekerja Oke. untuk kekuasaan kan. Dan yang kedua PDI-nya tidak menghalang-halangi upaya itu terjadi gitu. Nah artinya apa? Ini sebetulnya yang kita bayangkan gitu Iya. saya. Makanya kalau Ada PDI, check and balance. iya kalau ya. PDI itu sekarang misalnya menjadi salah satu partai yang terbanyak ya dipanggil oleh KPK ya karena itu membuktikan kepada kita KPK-nya bekerja mengawasi kekuasaan dan yang di kekuasaan itu kalau udah terkait dengan kasus korupsi tidak mau Tidak mau membela atau cawe-cawe gitu ya. Nah sekarang nih kita tantang nih KPK yang sekarang. Bisa nggak kayak gitu? Iya, kan Anda- ada kasus minyak goreng, Itu macam-macam. ada kasus macam-macam ya. Macam-macam. Macam-macam. Iya, Impor apa impor itu. ini, impor itu. Bisa nggak Kalau itu? sama Tom Lembong cepat banget Cepat ditangkap ya. banget, gitu kan. Bisa nggak itu gitu. Iya, Dan yang iya. paling penting ujian juga kepada Pak Prabowo. Ini ujian buat Pak Prabowo. Iya. Dia melindungi nggak? Atau benar-benar pidato beliau itu koruptor kemanapun kita kejar. Meskipun ke Antartika gitu ya. Iya. Jangan sampai kalau teman sendiri ya antar kita gitu. Oke. Bung Cecep. Ya kalau kayak begini, kita melihat kan kemarin bagaimana kemenangan itu marginnya besar banget kan kalau kita terima itu sebagai sesuatu yang bersifat final ya. Apa harapan kita dari sisi politik? Ya kan pada saat yang sama kan kita mengatakan ada banyak sekali terjadi penyimpangan,
pengerahan mobilisasi aparat-aparat kekuasaan. Nah kalau begini ada harapan nggak untuk perbaikan nanti? Ya sebenarnya sebagai seorang warga negara kita tetap perlu optimistis. Harus sebenarnya. optimis. Tetap optimis ya. Bahwa ada cahaya di ujung lorong yang gelap sana. Iya, iya. Tapi tentu saja optimis bukan cuma cek kosong gitu kan, tapi Iya. kemudian kita sebagai subjek yang mengawasi jalannya kekuasaan. Iya. Tapi Nah, kan kemudian ada usulan supaya kita dipilih oleh DPRD nih, bupati, wali kota, iya, iya. bahkan mungkin gubernur. Iya. Ini setback atau Ya, kemajuan? kalau dari hemat saya sih itu menjadi setback ya, karena kan ketika kita memilih jalan demokrasi, kemudian pemilihan langsung buat kepala daerah untuk presiden, itu sebenarnya kan mendekatkan ya partisipasi publik. Ya. Bicara demokrasi tentu ada partisipasi publik. Ada dan sense of ownership juga iya, terhadap pemilihan. hasilnya. Iya, betul. Jadi bagaimana kemudian kalau ini dibalikkan ya dengan berbagai alasan ya, masalah anggaran dan seterusnya, tapi nggak relevan juga sebenarnya. Ya itu tetap yang dibutuhkan ya tetap menjadi setback lah kalau dia dipilih oleh DPRD. Tapi harus menjaga itu. Nah kemudian bagaimana? Memang sekarang tantangannya Prabowo ya. Presiden Prabowo ini apakah punya goodwill atau enggak? Tapi sebenarnya gini, ketika dia maju, kemudian dipastikan kalau nggak ada skandal, ingin maju lagi 2029. Ya kemarin memang dengan model Kim Plus harapannya bisa terjaga, tapi dengan PT yang jadi 0%, ini jadi pasar bebas sebenarnya ya. Belum tentu juga. Belum tentu. Kan bisa jadi partai-partai ini Iya. ngapain gua keluar duit, kader kagak punya. Iya. Duit nggak ada, mending Apalagi. nebeng aja. Bisa, gitu. iya, itu Karena yang kemudian putusan MK juga absurd kan sebenarnya. Tidak mematok ambang batas tertinggi. betul. Berapa persen suara yang boleh dipakai untuk mengusung salah satu pasangan calon. Iya. At least minimal perlu tabungan ya, tabungan politik dan juga tabungan logistik sebenarnya Iya, buat iya. 5 tahun ke depan. Itu yang dilakukan. Nah sekarang tentu saja sebagai bagian ya dari masyarakat kita mengawal proses yang tengah terjadi. Gimana? Ya tentu ketika ada KPK, ada persoalan di KPK, tekanan publik sekarang ini dibutuhkan ya di era multimedia, di era media sosial. Ternyata apa? Tekanan publik menjadi variabel yang relatif determinan juga. Dan Untuk- sudah terbukti kan Iya, sewaktu terbukti. DPR mau menganulir putusan MK MK, dengan revisi undang-undang iya. pilkada, Itu bubar kan berubah jalan toh. dari Senin, Selasa, Rabu tuh sore berubah terus putusan, akhirnya terjadilah tekanan publik ya. Tekanan publik yang luar Dan itu biasa. akhirnya bisa mempengaruhi. Jadi kalau gitu polanya berarti apa? Ya itu kan seperti kendaraan yang kalau mogok mesti didorong. Jadi ketika sistem politiknya bermasalah, dorong dengan tekanan publik. Itu yang masih Ya. bisa Nah, ya. ya karena memang harusnya kan enggak ya, kalau sistem sudah berjalan ya, mesin-mesin mobil sudah berjalan nggak perlu. Dia Tapi otomatis ini kan bisa karena ini kan koreksi. ketika kita bicara proses demokratisasi, ini seperti main monopoli sebenarnya kan. Ini kan bagaimana kita taat pada aturan, rule of the game ya, bagaimana menjaga demokrasi sebagai only one way ya, in thought gitu. Jadi menggunakan nilai-nilai demokrasi. Dan memang kan orang kadang-kadang capek juga Siapa yang ngapain. peduli dengan nilai-nilai ya? Kalau Iya, yang terjadi kan enggak juga kayak gitu ya. Nah sekarang itu apalah artinya nilai-nilai dibanding konsesi tambang batu bara. iya, di sini nikel, memang akhirnya gitu kan? ya voters kita ya, masyarakat kita, pemilih-pemilih kita yang katanya generasi milenial dan Z ini yang kemudian itu bisa memberi pengaruh ya terhadap proses yang tengah berjalan. Jadi proses memang demokrasi kan proses coba salah. Oke. Mungkin Bung Rey, kan kita berharap sebenarnya kan ada check balances ya antara eksekutif dengan legislatif. Tapi ketika konfigurasi di lembaga legislatif itu ternyata tidak memungkinkan itu, kita kan berharap ada pada masyarakat sipil ya, termasuk media. Nah, apakah kondisi yang sekarang memungkinkan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok itu? Masyarakat sipilnya maksudnya. Masyarakat sipil, media gitu ya. Apalagi dengan sekarang media sosial itu lebih dominan daripada media-media mainstream. Yang bisa kita jelaskan itu kan pertama, popularitas dan tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu mungkin nggak sehebat Pak Jokowi kan. Jadi Nggak ada artinya, yang tahu juga. iya, Apakah dulu tingkat kepuasan Pak Jokowi itu benar-benar iya. saintifik atau Ya. orkestrasi kan kita juga nggak tahu. Ya itu satu memang itu. Tapi untuk sementara kita lihat yang zahirnya terima aja. saja lah, ya. Nah, kalau kenyataannya tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo tidak setinggi itu artinya
gelora publik itu akan tinggi gitu. Itu yang membuat mereka pada tingkat tertentu khawatir. Saya kira dua hal saja kita uji tuh. Pertama ketika pilkada tak langsung diprotes banyak publik, sekarang turun tuh isunya kan. Ya, Hilang gitu. Kedua soal putusan 270 triliun kan. Oke, Ya yang kan? timah itu dengan Ganjar cuma 6,5 tahun tuh. Kan dan hakimnya ketawa ketiwi lagi, senang hakimnya ketawa kali. ketiwi gitu kan. Jadi itu media sosialnya kan tinggi sekali Tinggi, kan. tekanannya tinggi. Itu ada gerakan tangkap saya asal Dapat 270 ya kan. Saya juga mau tuh Iya. 6,5 triliun. Iya, 271 triliun 6 Nah, tahun. kemarin saya datang ke rumah makan Padang gitu ya. Bang, gimana itu? Saya juga mau kata dia. Saya juga mau. Jadi bukan persoalan mau lagi nih. Siapa yang maunya bakal diundi juga. Saking banyak yang mau Saking itu banyaknya yang mau ya. Iya, jadi diundi gitu. Nah, 2 hari ya seingat itu. Saya kan kebetulan ada yang viral tuh, yang pidato saya mengatakan mana kemarahannya Pak Oh iya. Prabowo betul. macam-macam gitu ya. Nah 2 hari setelah itu kan Pak Prabowo pidato lagi kan, yang di pertemuan Natal bersama itu Iya. kan. Beliau mengatakan itu jaksa banding nggak tuh gitu. Oh, dia bertanya ya. Iya. Pada waktu itu jaksa banding nggak? Di situ disebut banding. Oh, di dalam karena forum- memang harus ya. Ya di dalam forum Natal bersama itu kan. Oh. Jadi jangan dipikir saya ini nggak tahu hukum gitu loh kata Pak Prabowo kira-kira tuh. Kalau dilihat dari kasus ini gitu, Pak Prabowo sangat mendengar nih. Apa yang menjadi suara-suara Iya, publik ya. realitas lapangan ini gitu. Jadi kalau ternyata realitas lapangannya kuat, apalagi bersinergi dengan Masih kelompok-kelompok ketangkep sama Pak Prabowo Pak ya. Prabowo, saya kira masih memperhitungkannya gitu. Oke. Itu yang kita lihat Dan dari dalam dua banyak peristiwa case kelihatan sekali bahwa beliau juga memang merespon kan dalam Iya. undang revisi undang-undang pilkada, PPN 12%, itu kasus-kasus PPN 12% ya. Iya. Dan sebenarnya itu kan akhirnya turun juga tuh kan. Iya, Nah, iya, dan iya. kalau lihat dari situ tuh ya sebetulnya ada parlemen yang lebih gede gitu loh. Iya, iya. Parlemen yang lebih gede itu ya Parlemen publik masyarakat. itu ya gitu. Dan itu lebih mengkhawatirkan Pak Prabowo menurut saya Ya, daripada yang di yang gedung DPR formal-formalnya sana. dan sebagainya gitu. Oke, Jadi nah Prabowo berkepentingan untuk menciptakan stabilitas politik sebenarnya. tentu. Jadi stabilitas ini yang dijaga karena stabilitas sebenarnya. politik kan berpengaruh Terhadap terhadap stabilitas sosial, keseluruhannya, lalu ya. stabilitas ekonomi. Ya itu yang terjadi Ya, kalau akhirnya. di sini tekanan jebol publik, bisa ya, jebol undang-undang berikut. pilkada, Sorry, dengan udah ada TPS. 4 ini. Ada satu lagi tuh. Soal memaafkan koruptor itu. Oke. Itu kan reaksi publik Langsung, tinggi sekali. iya, tinggi Akhirnya sekali. diralat lagi oleh bukan itu maksud saya kata Ya, Pak ya, Prabowo. ya, ya. Padahal mungkin Betul, Pak betul. Yusril Iza udah sibuk tuh buat draft aturan untuk ya, permaafan itu. Tiba-tiba Pak Prabowo pidato lagi yang sebaliknya balik Terus lagi. ini ada rencana Pak Prabowo mau mengumpulkan seluruh kepala daerah, mau retreat. Gimana Bung Rey melihat itu? Ini kan kebiasaan Pak Jokowi dari dulu juga ngumpul-ngumpulin kepala daerah. Saya kan sebelum pilkada itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya melalui media ya, saya katakan Pak Prabowo nggak mungkin kepala-kepala daerah itu ikut Anda kalau sejak dari awal Anda berpihak, saya bilang. Ya kan? Nah, Anda tegas-tegas mengatakan dukungan kepada Lutfi misalnya kan, kepada Ridwan Kamil di Jakarta. Ya tentu lawan Lutfi, lawan Ridwan Kamil itu kan mengatakan saya berbeda dengan Pak Prabowo. Gitu. Kalau mereka menang, potensi itu akan ada. Mohon maaf Pak Prabowo gitu kan, kita di pilkada beda kok. Yang Anda dukung siapa, yang bahwa retreat ini mau dilakukan, ya mungkin kepala-kepala daerah ini karena belum dilantik mau aja datang gitu loh. Kan belum dilantik kan. Ya mungkin setelah pelantikan dikumpulnya. Atau setelah, kalau itu masih bulan madu lah, semua pada datang. Gitu. Okay. Nah cuman meskipun retreatnya sendiri saya kritik juga. Ini kan persis seperti menteri-menteri yang kemarin tuh kan. Yang termasuk saya kritik itu ala militerisasinya kan. Yang kedua adalah soal dananya dari mana gitu. Kan dana pribadi gitu. Itu kesannya dermawan sekali Pak Prabowo, tapi itu sebetulnya kan nggak benar dalam konteks berbangsa Dan sistem, bernegara. Iya gitu loh. Nah itu tapi ada juga yang kemudian nggak ikut sampai habis malah pergi ke pasar bagi-bagi susu tuh. Oh iya. Waktu retreat itu ya. Kok bisa beda sendiri dia ya? Oh, memang lain kawan itu. Agak lain. Kawan itu memang agak lain dikit, agak lain ya. Iya. Kalau Bung Cecep sendiri melihat gimana? Apakah memang kan pemerintahan Pak Prabowo kan baru ya. Nah, apakah memang konsolidasi kepala daerah seperti ini diperlukan dalam konteks apa sih sebenarnya? Apa untung ruginya? Ya kalau saya melihatnya dalam konteks gaya komunikasi politik ya. Memang kan
kalau kita melihat Jokowi dengan Prabowo, latar belakang yang berbeda. Prabowo ini kan hampir 30 tahun di dunia militer. Militer. Kemudian dia shifting pengusaha, shifting lagi politisi. Kemudian dari yang sebelumnya amat tegas, dia kemudian mulai lebih lentur ya dalam gaya politiknya. Tapi kemudian dengan pengalaman hampir 3 dekade ya, lebih itu di berbaju tentara, tentu saja ini hal yang jadi passion yang bersangkutan. Nah ini gaya politik aja sih, gaya komunikasi dia, kemudian adakan retreat. Ya konteksnya apa, membangun spirit korsa dari perspektif Prabowo mungkin ya. Kemudian bangun kedisiplinan dan seterusnya. Enggak, saya takutnya justru kalau dikumpulin gitu mereka pada minta sesuatu sama Pak Prabowo. Pak, Iya. betul, kan jadi beban buat Pak Prabowo Betul. sendiri. Iya, sebenarnya kalau ini kan tujuannya apa? Apakah ingin menyampaikan visi misi dengan seperti itu? Ya Apakah itu dia. Iya kan? Karena kan Kata citanya mesti selalu dikatakan semuanya ini sekarang visinya presiden. Iya. Kepala-kepala daerah itu ikut presiden. Ya itu terjadi kalau Anda nggak memihak, itu saya bilang. Atau Ya, tapi kan awalnya juga secara undang-undang kita kan sudah desentralisasi. Itu satu, ya kan pihak yang lain. Ya Anda kan nggak dukung saya. Kita jelas kok berbeda waktu pilkada itu. Kok tiba-tiba sekarang saya dibilang untuk ikut presiden nggak? Oke. Pada wilayah-wilayah yang dibebaskan kepala daerah untuk memilih sendiri kan. Kecuali ya yang lima hak itu yang di pemerintah Iya, pusat iya, kan iya. nggak ada pilihan Iya. gitu loh kira-kira. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, ini sih akan datang semua karena baru masuk bulan madu gitu kan. Oke. Tapi prakteknya nanti di lapangan Ya, belum bisa. tentu mereka Ya, ikut kalau datang, apa yang datang jadi kemungkinan besar ini ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk apa namanya supaya ada silaturahmi dengan kepala daerah, kemudian pikiran-pikiran mendasar dari presiden yang baru ini bisa ditangkap oleh kepala daerah, berguna nggak pertemuan itu? Atau Iya. ngumpulin kepala-kepala daerah itu? Iya, saya tidak bisa memastikan gitu. Tapi yang saya mau katakan itu ada luka di sebagian kepala daerah yang terpilih ini gitu menurut saya. Kenapa Iya, iya, gitu? Karena ya itu karena Pak Prabowo secara terang-terangan berpihak tertentu kepada calon-calon tertentu yang boleh jadi nggak menang nih sekarang gitu. Nah luka itu tentu ke bawah-bawah. Artinya yang saya mau katakan itu adalah kepala-kepala daerah yang terpilih sekarang jauh secara politik jauh lebih berani menyatakan sikap politiknya gitu loh. Iya, iya, iya. Karena dia merasa sejak dari awal kita udah beda gitu. Tapi dengan jumlah 38 plus 4 hampir 500-an orang lebih dikumpulkan, ketika dilakukan diseminasi nilai juga nggak Jadi optimal. seribu, Iya. jadi 1000 dong. Nah, iya, nggak. Karena dengan wakil kan. Ya. Jadi nggak kurang optimal ya untuk dalam satu tempat gitu ya, secara massal seperti itu. Ya, tapi ya secara seremonial akan datang, seremonial dari ya. aspek ini Tapi- ya, manajemen pelatihan ya itu jelas nggak ya. Nggak Oke, lupa. kita tanya dulu nih ahli hukum tata negara. Silakan, Bung Ferry Amsari. Sekarang waktu Bung Ferry lah, kita udah panjang sekali. Nah, lu yang ngomong, kita udah capek nih ngalor ngidul. Kita masih pakai mic yang jadul karena kita ini apa namanya apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ini bagus juga cara Iya, dari tadi gua megeng nih gemetar, udah gua berdiriin aja deh, ngapain gua pegang-pegang. Kan kita bukan sedang karaoke di sini, harus dipegang-pegang kan. Bung Ferry, tadi kita diskusi soal ada rencana pemerintahan baru. Yang anehnya yang ngumumin Menteri Menko HAM ya. Ya. Bukan Mendagri gitu ya. Tentang rencana mengumpulkan para kepala daerah gitu ya. Kita sedang melihat latihan. nggak tahu lah, tapi mungkin apapun itu belum nyala ya. Oh, udah. Tes aman? Tes Kita tes. kayak di kedai kopi aja nggak apa-apa. Ya ya ya. Jadi terkait itu tadi ada rencana mengumpulkan para kepala daerah ya kalau nanti sudah mungkin setelah dilantik. Tadi kan Bung Cecep dan Bung Rem mengatakan sebenarnya tidak banyak yang bisa didapatkan dari acara itu kecuali sekedar silaturahmi gitu ya. Tetapi kemudian ada banyak persoalan kenapa itu tidak berhasil, tidak akan maksimal. Pertama ada luka-luka politik karena sikap partisan dari Pak Prabowo kemarin sebagai presiden gitu ya. Untuk kemudian mengendorse beberapa pasangan calon yang tertentu. Ya bukan sebagai presiden lah, sebagai ketua umum partai politik gitu ya. Lalu kemudian ada persoalan juga, kemudian nanti outcome-nya apa? Ya. Gitu ya. Apakah kemudian nanti jadi ada anggaran baru nih? Kan senang aja nih para kepala daerah diundang datang, ya kemudian berharap bisa menyampaikan kepentingan daerahnya gitu kan. Tapi ternyata hanya
ngumpul-ngumpul gitu kan, bisa kontraproduktif juga gitu kan. Atau apalah, bagaimana kalau menurut Bung Ferry? Ya, sebenarnya presiden harus sadar dirinya presiden dulu. Jangan sampai presiden masih merasa ketua partai, walaupun faktanya dia ketua partai. Sebab presiden tidak bisa memisahkan dirinya sebagai presiden dengan berbagai alasan. Nah, sebagai presiden, dia tidak hanya dan tidak boleh hanya berorientasi partai. Dia harus berorientasi negara, bangsa gitu ya. Nah, kalau kemudian dia mengatakan tujuannya sebagai ketua partai, sementara di sisi lain sebagai presiden, itu kan milih-milih kasus kan. Kalau mau ketemu dengan orang tertentu, dia akan mengatakan dirinya ketua partai, di tempat lain dia akan menyatakan dirinya presiden. Tidak boleh begitu. Nah, untuk rencana ngumpul-ngumpul Bareng kepala daerah. kepala daerah ini yang akan konon kabarnya akan jalan-jalan lagi gitu ke Magelang gitu juga ya, segala macam gitu ya. Menurut saya presiden harus terbuka ya, tujuannya apa dulu. Kalau sifatnya koordinasi membangun keindonesiaan nggak apa-apa juga. Dan ya oke. Ya, tapi kalau kemudian upaya mensentralistikkan kekuasaan, mencoba mengendalikan seluruh daerah atas nama kepentingan pemerintah pusat, Ya. itu menurut saya tidak tepat karena prinsip kita akan adalah otonomi yang seluas-luasnya. Iya. Kita punya kekhususan dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, bagi saya presiden seringkali melangkah dalam berbagai hal tidak tepat. Karena hobi pidato ini, Bang, gitu ya. Hobi pidato ini bukan tidak penting, tapi kadangkala bisa menimbulkan bahaya juga. Pidato sana tiba-tiba timbul gagasan, terloncat saja ide baru. Kilas gitu ya. Ya, langsung buat kebijakan kumpul. Nah, saya juga melihat presiden lemah dalam koordinasi kabinet. Tiba-tiba Menteri X yang urusannya A bicara urusan B gitu. Ya. Itu seringkali itu ya. Ya kayak tadi kan yang umumkan persoalan ini malah Iya. Yusril ya. Nah, itu saya bahkan melihat ada beberapa respon presiden terkait pernyataan menteri-menteri tertentu yang bukan bidangnya, tapi direspon presiden sebagai tindak lanjut. Walaupun waktu itu Pak Bahlil sebagai ketua partai tertentu, tapi agak tidak tepat ya dia merespon yang ketua partai adalah bagian menterinya dengan mengatakan itu semacam keputusan ya, kita akan kembali pilkada ke DPRD tidak langsung gitu ya. Padahal dia harus lihat orang yang sebagai ketua partai ini adalah menteri bidang SDM. Dia harus merespon dengan hati-hati, tidak di ketika itu. Iya. Nah, sekarang lain lagi menterinya ngurus hal yang lain. Padahal menteri dalam negeri ada, masih ada lah. Nah, ini kan jadi timbul tanda tanya. Ini di bawah Ada juga ini menteri, wakil menteri tiap hari di TV jadi narsum. semacam juru bicara. Jadi saya heran sekarang pintu kementerian, pintu istana sudah banyak, West Wing-nya sudah ada semacam biro humas dan segala macam. Yang tugasnya malah menyampaikan banyak hal, tetapi ini kayak tidak terkoordinasi, Bang. Ada wakil menteri yang ngomong, ada yang presiden yang ngomong sendiri dan segala macamnya. Jadi gambaran kabinet besar akan mengelola bidang-bidang tertentu lebih detail itu tidak terlihat. Jadi termasuk dengan rencana kumpul-kumpul kepala daerah. Saya menduga ini khas gaya menjelang Pilpres kemarin, kumpul kepala daerah untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, termasuk mengumpulkan kali ini nuansa sentralistik sudah mulai terbangun, mau dibina sedemikian rupa untuk memastikan ketatanegaraan kita kembali ke model katakanlah Orde Baru ya. Tapi kalau sekedar silaturahmi komunikasi saya kira nggak ada masalah ya. Lebaran saya tunggu, Bang. Oh, nunggu Kalau sekedar silaturahmi, kenapa menghabiskan banyak uang negara kumpul-kumpul kalau tujuan sekedar silaturahmi?
Saya tidak menafikan silaturahmi itu Kalau penting. sekedar komunikasi Kalau sudah ada komunikasi, gubernur sebagai Zoom, perpanjangan Bang. tangan ya. Zoom. Oh, Sudah banyak ya. teknologi yang mau bisa digunakan untuk kemudian berdialog. Nah, sekarang selalu beban anggaran itu yang seolah-olah kita sedang tidak masalah beban anggaran, padahal uangnya butuh banyak kan. Iya. Cari sana cari sini tapi kemudian dipakai untuk hal-hal yang Hampir 400 defisit APBN-nya betul, kemarin kan. betul, betul. Oke. Baik. Ini bisa puluhan miliar juga untuk acara yang Pasti. seperti ini ya gitu. Pasti. Kemarin tuh lucu Bang, yang waktu kabinet beli baju berapa jenis Ya. tenda sedemikian rupa. Tendanya bukan tenda ini biasa Bang, tenda Bang Re camping-camping sama teman-teman. Ini tenda mewah begitu ya. Nah, itu biayanya berapa, kebutuhannya berapa. Padahal kita masih bicara soal kebutuhan uang dalam berbagai program yang sampai saat ini belum terbukti. Misalnya makan bergizi gratis ini. Kan ditertawakan oleh anak-anak sekolah itu kan. Makanan cuman ada nasi, ada semangka kan. Ya. Terus dibuat nari-nari oke gas kan. Ini sebenarnya kritik dari kalangan muda yang merasakan ini nggak cocok disebut bergizi gitu ya. Nah, uangnya ternyata dipakai untuk retreat, ketemu-ketemu yang nggak penting Iya. gitu. Oke, jadi baiknya dipertimbangkan menurut Bung Sangat Ferry perlu ya. dipertimbangkan pemubaziran anggaran. Kalaupun mau ketemu ada waktunya nanti pas lebaran bisa ngumpul. Kan ada open house juga. Iya, open house. Tapi pasti kan ada dampak positifnya juga dong kalau bisa kumpul. Apa yang kebayang oleh Bung Ferry? Kalau mau ngumpul, saya sarankan Zoom saja, teknologi sederhana dan mungkin bicara 5 tahun ke depan ya kita akan begini, begitu dan supaya ini semua betul-betul sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dengan undang-undang agar komunikasi kita antar pusat dan daerah berlanjut. Nah, mungkin juga ada kesempatan yang baik bagi kepala daerah untuk menyampaikan curhat-curhat tertentu. Sekarang kan undang-undang bukan lagi perimbangan keuangan pusat dan daerah ya Bang. Oh, jadi? Namanya apa? Undang-undang bagi hasil apa namanya istilahnya? Oh, DBH itu Iya, jadi tidak lagi bicara perimbangan tapi bicara bagi hasil. bagi hasilnya. Jadi pusat akan tetap jauh lebih banyak. Nah, ini kan perlu juga bagi daerah-daerah tertentu yang butuh dana. Mohon maaf ini nitip kampung halaman Sumatera Barat kan termasuk miskin itu kan. Mau Dari dibagi- sisi sumber daya alam sumber daya alam ini. dan lain-lain Bang. Ya, ya, ya. Ya mau dibagi apanya begitu ya. Oleh karena itu mungkin ini kesempatan yang baik bagi kepala daerah untuk menceritakan problematika daerah untuk diselesaikan. Kalau berkumpul ya. Tapi kan apakah harus Fisik. iya kebutuhan biaya yang dikeluarkan itu harus terjadi. Toh Oke. nanti juga nyanyi-nyanyi pakai baju pura-pura paramiliter begitu Ya. ya. Itu kan takut di kampung saya ada bercandaan, ini bercandaan Bang. Iya. Yang ditafsirkan bercandanya begini. Yang berbahaya itu adalah bukan militer gila. Tapi yang berbahaya itu tergila-gila jadi militer. Nah, itu bahaya tuh. Preman di kampung saya kalau dia merasa militer pura-pura Bang. Oh, Dia dibuat begini lebih parah. Gitu. ABCD. Abri bukan cepat doang. Itu lebih berbahaya tuh. Itu populer tuh waktu saya masih muda itu. Coba dapat cepatnya doang kan sama gayanya kan. Pakai baju dia ya. Oke, nah sekarang begini. Ini yang lagi hangat ini kan soal kasus Mas Hasto. Banyak orang berharap terutama di media sosial nih supaya wah nanti pasti jaket orange rompi orange ya masukin penjara kira-kira gitu. Nah sekarang ternyata belum, iya kan? Dan kalau melihat KPK ngomong sih harusnya masuk gitu ya. Tapi gimana Bung Ferry melihat kasus ini sebenarnya? Saya sudah 1 mingguan ini menyampaikan dan saya tidak ingin mengubah pernyataan ini. Walaupun ditanya oleh orang PDIP. Bahwa ini pasti politik. Pasti ya. Pasti politik. Mau dari segi mana kita mau. Dari segi penegakan hukum. Kasus ini tertunda 4 tahun. Ada pernyataan dari mantan abangnya Bang Deddy. Ya, bahwa 4 tahun ini Hasto dilindungi oleh Pak Jokowi. Kalau enggak sudah masuk dari... Oh iya itu informasi yang bagus tuh untuk aparat tuh. Pertanyaan besarnya, menghalangi proses hukum 4 tahun, bukankah itu perkara obstruction of justice? Menghalang-halangi proses hukum.
Kalau Hasto dibawa, yang menghalang-halangi kok nggak dibawa? Melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor, melanggar pasal 221 Undang-Undang KUHP. Iya. Nah, saya timbul tanda tanya, ini informasi terbuka, KPK nggak datang, tidak pertanyakan, tidak sigap. Jadi kalau ditambah pernyataan Bang Deddy tadi, abangnya Bang Deddy tadi, bahwa ini saatnya bahwa Bu Mega harus mengundurkan diri. Lah berarti itu tujuannya. Jadi nuansa politiknya Sangat terasa. kental ya. Kedua, kalau bicara PAW Bang, ini pengalaman saya dan teman-teman di soal kepentingan. Ini bukan PAW loh kasusnya. Oh belum ya? Bukan, karena kan dibawa dari PAW ini kan? bukan kan pada saat putusan KPU, ini kan sama kayak 2014 kasus sutradara Ginting. Ya. Ya toh? Kemudian partai melakukan bukan uji material ya, apa namanya itu di Mahkamah Agung. Lalu fatwa. Kalau 2014 itu dijalankan oleh KPU. 2019 nggak mau dijalankan oleh KPU. Oleh partai gitu ya? Bukan, oleh KPU. Dieksekusi kan. Apa yang dilakukan PDI Perjuangan tahun 2014-2019 adalah untuk mengeksersis hak partai politik sebagai peserta pemilu untuk melempar suaranya, suara partai loh yang nyoblos partai itu ke caleg mana. Kan kira-kira seperti itu nih, ini kan terkait dengan independensi partai dan proses kaderisasi dan sebagainya gitu loh. Soal pergantian gitu lah ya. Iya, bukan pergantian antar waktu loh. Ya, saya mau katakan begini, problematika ini tidak terjadi di satu partai. Yes. Di seluruh partai. Apalagi 2024, 2019 banyak tuh pola-polanya. Pertanyaannya, berapa banyak kasus yang model begini dibawa? Kan satu. Iya. Ada satu lagi nanti PDI Perjuangan juga. Pokoknya sedang lagi dipanggil. jadi sasaran lah. Lagi sasaran. Itu sebabnya saya menduga bahwa sulit penegak hukum menyampingkan perspektif bahwa ini politik. Bagaimana mereka menyampingkan ini kalau hal-hal yang lain juga tidak diusut. Jadi problematika serius di soal ini. Dan kita tahu bahwa ini semata-mata bicara karena PDIP sedang menjadi oposan. Di titik ini saya tidak akan berubah sikap saya. Saya meragukan ini karena posisi oposan PDI Perjuangan loh. Saya meyakinkan. Oh, meyakinkan. Karena itu saya lebih kepada Simul nih. Oh ya, karena gini, karena PDIP berbeda cara pandang, apakah dengan pemerintah yang berkuasa atau pemerintah bayangan yang berkuasa ya. Saya meyakini bahwa ini motifnya untuk memukul oposan. Dan selama oposan diserang untuk mematikan proses demokrasi, cara pandang politik yang berbeda, saya tidak akan pernah setuju. Saya akan lawan perspektif yang membunuh oposan begini. Karena begitu oposan atau partai yang punya sudut pandang yang berbeda dimatikan, kita nggak ada ruang alternatif berbeda untuk khusus ruang parlemen dan lain-lain. Jadi ini rencana jahat yang menurut saya tidak dia pakai kata rencana jahat ya. Kalau kita bilang itu kan malicious prosecution. Iya, penuntutan jahat. Bahasa Inggris saja. Nah, menurut saya begini ya. Kalau ini dianggap abstrak, pasti ada niat jahatnya kan. Nah, niat jahat ini sedang berlangsung dan diabaikan oleh aparat penegak hukum. Nah, yang paling lucu adalah beberapa teman-teman, beberapa kita yang melihat ini adalah soalnya kita bilang begini, saya tidak percaya pimpinan KPK pilihan Jokowi. Tapi saya percaya pimpinan ini kalau menembak oposan kan jadi nggak masuk akal, tabrakan itu logikanya. Ya kayak gitulah, ungkap saja semua begitu ya, di X, di segala macam ya. Oh, X kan isinya sampah, partai sokmed, Intel ngimut, Intel ngemut. Jangan kutip itu Bang. Oh iya. Jadi kalau kita lihat, kalau ada pernyataan bahwa tidak percaya dengan pimpinan KPK yang dipilih oleh presiden sebelumnya, lalu kenapa kita bisa percaya langkah-langkah hukum yang mereka sedang tegakkan? Jadi ini problematika yang perlu serius kita tangani. Ini harus diubah ya ke depannya. Proses seleksi pimpinan KPK agar jangan pimpinan dijadikan mesin membunuh lawan politik. Seperti di negara-negara terbelakang ya. Ya karena dulu di negara-negara Afrika model ini yang terjadi. Ya, ada lembaga anti rasuah digunakan